Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di mata kuliah TQM. Kali ini kita bicarakan tentang biaya kualitas. Kalau kemarin kita bahas mengenai survei, terus dimensi kualitas, kita bicara sekarang terkait dengan biaya kualitas. Eh, Biaya kualitas adalah sebuah kerangka kerja untuk mengidentifikasikan komponen yang berkualitas yang terkait dengan produksi, produk berkualitas tinggi, dan komponen yang berkualitas rendah dengan tujuan minimalkan total biaya kualitas. Kalau kita lihat ada biaya kualitas, artinya kita sedang membangun sebuah produk yang berkualitas, pasti ada konsekuensi biaya. Jadi tidak mungkin kualitasnya bagus tapi nggak ada biaya untuk mengarah ke suatu produk yang berkualitas. Nah, yang kita lihat adalah biaya kualitas buruk ini karena mereka tidak memiliki biaya deteksi atau penilaian, atau ada juga karena biaya kualitas yang buruk itu karena mereka tidak memiliki anggaran biaya kegagalan internal, jadi tidak diperhitungkan itu, dan juga biaya kegagalan di eksternal. Nanti kita bahas kenapa apa sih komponen dari biaya-biaya tersebut. Kalau kita lihat bahwa biaya kualitas ini kita bagi 4 macam. Pertama adalah biaya kategori tentang prevention atau biaya pencegahan, kemudian appraisal itu biaya penilaian, sama internal failure itu kegagalan internal, sama kegagalan eksternal. Apa sih definisinya? Bahwa prevention itu biaya yang terkait dengan pencegahan cacat kejahatan. Jadi biaya-biaya yang terkait dengan bagaimana melakukan pencegahan, misalnya dengan ada inspeksi, ada pelatihan, ada ulasan, ada perencanaan kualitas, ada peralatan, inisiatif peningkatan proses, dan lain-lain. Kalau biaya appraisal, ada biaya yang terkait dengan menganalisis dan menguji produk untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi. Ya, itu biaya-biayanya termaktub di dalam kegiatan-kegiatan inspeksi, pengujian, audit, kontrol kualitas. Nah, kalau internal failure adalah suatu biaya yang terkait dengan memperbaiki cacat yang ditemukan sebelum dirilis. Jadi ada catatan nih, ada biaya diulang lakukan reproduction. Ya, kita lakukan dibalikin lagi, diperbaiki, produknya akhirnya baru kita rilis. Itu memperbaiki, menguji ulang, memperbarui dokumentasi. Itu juga itu salah satu contoh beberapa kegiatan yang dimaksud dengan internal failure. Yang terakhir adalah external failure, adalah biaya yang terkait dengan memperbaiki cacat ditemukan setelah rilis. Jadi kalau ada komplain terus kemudian dibalikin lagi, kemudian diperbaiki setelah itu dari masyarakat diperbaikin, terus kembalikan lagi ke masyarakat atau ke customer. Nah, itu perlu ada biaya. Yaitu contohnya misalnya technical support atau dukungan teknis, pelaporan cacat, pelacakan, pembaruan lapangan, hilangnya penjualan di masa depan. Itu merupakan hal-hal yang terkait dengan biaya kualitas. Nah, bagaimana kita melakukan hal ini? Gimana caranya untuk total quality management ini mengurangi biaya-biaya yang tadi, biaya external failure cost-nya dikecilin, internal cost-nya semakin mengecil, appraisal cost-nya juga semakin mengecil, dan prevention-nya mungkin agak naik nih gara-gara adanya quality cost management-nya. Ya, jadi kita ada kelebihan saving, bisa kita simpan sebagai keuntungan. Nah, mengenai biaya kualitas ini memungkinkan untuk mengukur dampak kualitas rendah. Jadi kalau kita punya dengan biaya kualitas ini, kalau kita biayanya sangat rendah, tentunya pasti kualitasnya jelek atau rendah. Ini digunakan sebagai alat pemantauan untuk melacak biaya yang untuk inspeksi, kesalahan internal, kesalahan eksternal, pencegahan.
Nah, itu biaya itu tersebut adalah biaya-biaya tersebut. Ketika upaya pencegahan meningkat, biaya untuk inspeksi kegagalan internal dan kegagalan eksternal akan turun. Ya. Nah, kira-kira gini nih prevention cost-nya menurut Bloom dan Juran kira-kira 5% atau ini 0,5. Detection appraisal cost 20%, sekitar 10%. Failure cost 65-70%, jadi berkurang. Nah, totalnya tetap sama. Nah, ini kalau kita lihat, untuk memastikan kepuasan pelanggan ini, apa yang kita lakukan adalah melakukan pemulihan services atau pemulihan layanan. Seberapa cepat suatu perusahaan memperbaiki kesalahan layanan memiliki pengaruh kuat dalam membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, lama kelamaan customer tidak puas, akhirnya kita ditinggalkan. Nah, bagaimana jaminan layanannya adalah dengan memberikan umpan balik pelanggan tentang operasi layanan kita. Dan bagaimana jaminannya efektif adalah dengan misalnya tidak bersyarat, mudah dimengerti, berarti, sangat berarti atau meaningful, ya, mudah tidak menyakitkan untuk dipanggil, atau mudah dan cepat untuk dikumpulkan. Jadi nggak perlu harus berdarah-darah si pelanggan untuk mendapatkan jaminan layanan. Nah, ini tugas keempat adalah ini tugas personal. Tugas personal kirim ke somiharja@gmail.com. Tugasnya adalah cari jurnal cost of quality dan buat presentasi videonya melalui metode WinG. Kirim ke Somiharja, jangan lupa sertakan di labelnya, di subjeknya, tugas TQM 4, cantumkan nama dan NIM-nya. Kirim hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.